Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi bimbel IPS untuk pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama kemarin, ya. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas beberapa materi, diantaranya tentang wilayah ASEAN, kondisi geografis, dan juga perbedaan zona waktu. Ya, nah, pertama kita akan membahas tentang ASEAN dulu. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Saat ini ASEAN mempunyai 10 anggota negara, ya. Tadinya ASEAN hanya 5 anggota pada saat didirikan. Sekarang sudah ada 10 anggota ASEAN. Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini adalah peta dunia, ya. Kemudian letak ASEAN ini adalah yang dilingkari merah, ya, kurang lebih di sanalah letak ASEAN atau Asia Tenggara ini, ya. Nah, sejarah terbentuknya ASEAN sendiri ini dimulai pada tanggal 5-8 Agustus tahun 67. 5 negara Asia yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan atau konferensi di Bangkok, Thailand. Konferensi ini menghasilkan sebuah persetujuan Bangkok, ya, atau deklarasi Bangkok, ya. Ini diantaranya kenapa diadakan konferensi ini, diantaranya adalah persamaan nasib, yaitu semua negara di Asia Tenggara itu pernah dijajah oleh negara lain kecuali Thailand. Thailand belum pernah dijajah oleh negara lain, ya. Nah, pada saat pertemuan tersebut, ini masing-masing negara diwakili oleh menteri luar negerinya. Ada Tengku Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Indonesia saat itu diwakili oleh menteri luar negerinya yaitu Bapak Adam Malik. Nah, selain tadi persamaan nasib pernah dijajah oleh bangsa lain, ini adalah latar belakang terbentuknya ASEAN. Ya, yang tadi ya ini persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah terjajah kecuali tadi Thailand. Kemudian persamaan dan kedekatan letak geografis. Ya, kemudian kemiripan budaya. Nah, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Kemudian menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara, dan yang terakhir ini persamaan ekonomi, ya, karena merupakan sama-sama negara agraris, ya, kecuali negara Singapura, ya, tidak agraris karena memang negaranya kecil, ya, negara terkecil di Asia Tenggara, sehingga mereka tidak memiliki cukup lahan untuk pertanian atau agraria mereka, dan mereka lebih banyak warganya bekerja di bidang jasa, perdagangan, ataupun industri. Sedangkan negara Asia Tenggara lain itu merupakan negara agraris atau negara pertanian. Nah, ini adalah 10 negara dan letaknya, ya. Ini Indonesia paling luas, kemudian ada Singapura ini di sini yang paling kecil, kemudian ada Malaysia ini yang diwarnai dengan hijau, ada 2 wilayah utama Malaysia di sini dan di sini, ya, di Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan juga ada negara Brunei. Jadi di Kalimantan ini ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kemudian ini Filipina sama dengan Indonesia berbentuk kepulauan. Ini ada Kamboja, kemudian ini Vietnam, kemudian ini adalah Thailand, ini adalah Myanmar, dan ini adalah Laos, ya. Laos ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, ya, itu uniknya. Nah, kita kuis dulu ya sebentar. Negara terluas di ASEAN, Indonesia tentu saja. Kemudian negara terkecil di ASEAN, Singapura. Jumlah negara ASEAN 10, ya, untuk saat ini. Perwakilan Indonesia saat deklarasi Bangkok, Bapak Adam Malik. Mayoritas pekerjaan warga negara Singapura di bidang, ya, perdagangan atau jasa atau industri, ya.
Jadi tidak mungkin jawabannya adalah perkebunan, pertanian, peternakan, itu tidak ya. Lebih ke perdagangan, jasa atau industri. Terakhir, pesta olahraga negara-negara ASEAN. SEA Games atau ASEAN Games? Yang betul adalah SEA Games. Ya, baik. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah peta negara-negara ASEAN. Ya. Jadi yang pertama, ini nomor 1 adalah Brunei, nomor 2 Filipina, nomor 3 Indonesia, nomor 4 ada Malaysia, nomor 5 Singapura, nomor 6 Thailand, nomor 7 itu adalah Vietnam, nomor 8 Kamboja, 9 Laos, dan 10 adalah Myanmar. Sedangkan ibu kota dari masing-masing negara ASEAN adalah sebagai berikut. Brunei ada Bandar Sri Begawan, Filipina Manila, Indonesia Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur, Singapura ibu kotanya Singapura juga, Bangkok tadi ibu kota dari Thailand, ibu kota Vietnam adalah Hanoi, Kamboja ibu kotanya Phnom Penh, Laos itu Vientiane, dan Myanmar Naypyidaw ya. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai perbedaan zona waktu di Indonesia. Jadi Indonesia itu ada 3 wilayah atau 3 zona waktu ya. Waktu Indonesia Barat sebelah sini, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Untuk membedakan di sini dibedakan dengan warna ya. Lihat di sini, jika di Indonesia bagian barat sekarang jam 9, maka pada saat yang bersamaan di sini adalah jam 10 dan di sini jam 11. Jadi setiap satu zona waktu itu berbeda 1 jam. Indonesia Barat dengan Indonesia Timur ini 2 jam ya, karena melewati 1 Indonesia Tengah ini. Jadi barat dengan tengah 1 jam, tengah dengan timur 1 jam, dan barat dengan timur itu 2 jam. Yang paling duluan atau yang paling cepat adalah waktu Indonesia Timur, kemudian baru ke tengah, baru ke barat ya. Misalkan kalau di kita sekarang jam 9, kita ada di Indonesia bagian barat ya, maka di tengah sekarang jam 10 dan di timur sekarang sudah jam 11. Lalu mana saja yang termasuk Indonesia bagian barat? Ini seluruh Sumatera, seluruh Jawa, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah itu ada seluruh Sulawesi, sebagian Kalimantan, ini ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara di sini ya, provinsi baru. Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan waktu Indonesia Timur ini adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nah, misalkan di sini ada sebuah peristiwa ya. Di waktu Indonesia Barat, anaknya masih tidur. Misalkan waktunya adalah jam 7. Sementara di waktu Indonesia Tengah, pada saat yang bersamaan, anak di sana sudah siap-siap menuju sekolah. Beda 1 jam, berarti jam 8. Pada saat yang bersamaan juga, ini di Papua, Indonesia bagian timur, anak-anaknya sudah belajar. Jam berapa kira-kira? 1 jam perbedaannya dengan tengah, 2 jam dengan barat. Berarti jam 9 pagi. Ya, itu perbedaan zona waktu. Nah, untuk latihan bimbel kedua ini silahkan cari di sini ya. bit.ly/bimbel IPS 2. Atau kita langsung saja lihat di materinya ya. Nah, ini kita coba ya. Namanya A saja. Misalkan kelasnya 6A ya, dan tanggalnya kita atur saja, misalkan tanggalnya acak saja ya. Kemudian kita bahas soal satu-satu ya. Nomor 1, wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dengan Malaysia terdapat di pulau. Indonesia dan Malaysia itu ada perbatasannya. Yang darat itu di pulau apa? Kalimantan, betul. Yang kedua, kondisi geografis sebuah negara tentu berpengaruh terhadap mata pencaharian warganya. Berdasarkan kondisi geografisnya, mata pencaharian utama warga negara Singapura bekerja di bidang, nah ini, pertanian tidak mungkin ya, perkebunan, pertambangan juga tidak mungkin, maka yang paling tepat adalah perdagangan. 3, dibentuknya ASEAN memungkinkan kerjasama antar negara ASEAN. Contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Silahkan dibaca, mana yang pendidikan? Betul,
Jawabannya adalah pertukaran pelajar. Kemudian nomor 4, ibu kota dari negara yang ditunjukkan dengan nomor 4 adalah, nah kita harus tahu dulu, nomor 4 yang mana? Nomor 4 adalah ini. Ini ya, lihat terbagi 2. Ini negara apa dulu? Negara, ya, Malaysia. Maka ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Pintar ya. Nomor 5, negara paling luas di Asia Tenggara, tentu saja Indonesia. Nah, ini adalah negara pendiri ASEAN, kecuali pendiri itu berarti yang 5 negara awal yang mendirikan ASEAN, kecuali Laos jawabannya. Kemudian negara-negara ASEAN berikut berdasarkan letak geografisnya menempati Pulau Kalimantan, kecuali, nah tadi kan ada Pulau Kalimantan, ada 3 negara di sana. Mana yang tidak menempati Kalimantan? Jawabannya adalah Filipina. Nah, berikutnya, jika saat ini di Bekasi jam 8, maka yang saat yang sama di Makassar menunjukkan pukul, kita harus tahu dulu Makassar masuk ke Indonesia bagian mana. Ya, Makassar itu ada di Pulau Sulawesi, berarti masuk ke Indonesia bagian tengah atau WITA, waktu Indonesia Tengah. Perbedaannya dengan waktu Indonesia Barat di Bekasi adalah 1 jam. Mereka 1 jam lebih cepat, berarti jawabannya adalah jam 9. Nomor 9, perwakilan Indonesia dalam deklarasi pendirian ASEAN adalah Bapak Adam Malik. Terakhir, tidak termasuk latar belakang terbentuknya ASEAN adalah ini yang tidak termasuk. Nah, ini ya. Keinginan untuk menguasai ekonomi dunia ini bukan tujuan ASEAN ya. Baik, kita kirim. Baik. Nah, itu materi PS untuk bimbel yang kedua ini ya. Bapak akan kirimkan juga PowerPoint-nya supaya nanti bisa kalian pelajari di rumah. Baik, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.